Anda memasuki segmen Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi bersama saya Paskalis Siswari. Saudara, rapat Dewan Gubernur pada 18 sampai 19 Oktober lalu memutuskan menaikkan suku bunga acuan menjadi 6%. Selain karena alasan memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak ketidakpastian global, apalagi asesmen dan proyeksi yang Bank Indonesia hitung, Kepala Departemen Pengelolaan Ekonomi Bank Indonesia Edi Susianto pagi ini sudah bersama kami di Kompas Bisnis. Pak Edi, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Paskalis. Pak Edi, ini kan BI kemarin akhirnya di bulan ini menaikkan suku bunga jadi 6%. Nah, waktu pengumumannya Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyampaikan bahwa tujuan kenaikan ini adalah untuk memperkuat terutama kebijakan stabilitas nilai tukar rupiah dari ketidakpastian global yang saat ini sedang terjadi. Sebenarnya asesmen Bank Indonesia seperti apa, Pak Edi? Mbak Paskalis, yang pertama yang harus kita pahami saat ini adalah pasar keuangan global itu sedang tidak baik-baik saja. Coba bayangkan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir berbagai serangan terhadap pasar keuangan global itu terus-menerus. COVID, ada perang Rusia, Ukraina, kenaikan Fed Fund Rate yang cukup agresif, dan terakhir ini adalah perang Hamas dan konflik Hamas dan Israel. Nah, tentu hal tersebut itu menyebabkan para pelaku pasar cenderung melakukan tindakan wait and see. Strategi mereka cenderung menempatkan dananya di money market dalam US dollar, atau istilahnya sering disebut cash is the king di US dollar, Mbak Paskalis. Nah, itu makanya kenapa dalam kurun waktu terakhir ini indeks US dollar atau kita sering sebut indeks DXY itu sempat break 107, bahkan mencapai 107,3. US Treasury, pasar obligasinya pemerintah US, itu juga cenderung melemah. Itu mengalami pelemahan 100 basis point. Ini angka yang boleh dibilang tertinggi sepanjang masa pelemahan ini. Nah, kondisi itulah yang memang tentunya harus direspon oleh kami di Bank Indonesia dengan menaikkan policy rate kami. Jadi menaikkan policy rate ini merupakan suatu yang bahkan keharusan, suatu hal yang wajar, Mbak Paskalis. Mungkin itu, Mbak Paskalis. Jadi wajar karena memang ini kondisinya pasar global sedang tidak baik, dan biasanya Pak Edi kalau pasar secara global sedang tidak baik pasti ada sedikit atau banyak dampaknya ke Indonesia. Nah, ada nggak sih Pak rambatannya ke Indonesia terutama mungkin di nilai tukar rupiah? Mungkin Pak Edi juga bisa jelaskan perbandingannya dengan negara lain ini seperti apa sih? Apakah ini Indonesia aja yang kayak gini atau negara lain memang sebenarnya kondisinya sama? Tadi, sebagaimana yang saya sampaikan tadi Mbak Paskalis, bahwa pelaku pasar cenderung hati-hati, cenderung menempatkannya dalam US dollar di cash, atau istilahnya cash is the king. Implikasinya hampir semua mata uang, baik itu mata uang emerging market maupun mata uang G10 mengalami pelemahan terhadap US dollar belakangan ini, Mbak Paskalis. Kalau kita lihat di peer kita aja di Asia, di Asia Tenggara, dalam kurun waktu 3 bulan terakhir rupiah melemah kurang lebih 5%. Malaysian ringgit pun juga kurang lebih 5,27% dalam 3 bulan terakhir. Thailand baht melemah juga hampir 5%, 4,69%. Jadi situasinya itu yang memang hampir semua mata uang itu mengalami pelemahan. Tapi kalau kita lihat angka year to date sebetulnya Mbak Paskalis ya, year to date itu pelemahan kita relatif masih terkendali. Rupiah itu melemahnya hanya 2,03%. Sementara kalau kita bandingkan dengan mata uang lainnya, Malaysian ringgit saja itu year to date-nya 7,43%. Sementara Thailand baht itu 3,59%. Jadi ini memang merupakan suatu kondisi global yang menyebabkan banyak mata uang itu mengalami pelemahan terhadap US dollar, Mbak Paskalis. Nah, tentu ini implikasinya adalah terhadap potensi tekanan inflasi kita. Nah, berdasarkan asesmen dari Bank Indonesia, apabila perlemahan ini seperti ini gitu ya, maka perkiraannya tekanan inflasi di tahun 2024 itu akan tinggi. Sehingga kenapa kita harus preemptif untuk merespon kondisi ini, makanya kenapa
rapat RDG bulanan yang lalu itu memutuskan menaikkan policy rate kita menjadi 6% untuk mengantisipasi tekanan inflasi di tahun depan. Demikian Mbak Paskalis. Tapi Bank Indonesia memperkirakan nggak sih Pak Edi ini fluktuasi nilai tukarnya kira-kira terjadinya sampai kapan? Nah, kondisi ini sifatnya masih sangat data dependent, Mbak Paskalis. Artinya sampai dengan akhir tahun kemungkinannya up and down sangat terbuka. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan mata uang ya dalam kurun waktu 1 minggu terakhir, saya melihat tekanannya itu mulai agak melambat, Mbak Paskalis. Rupiah itu melemah hanya 0,25%. Sementara peso dalam 1 minggu terakhir itu hanya 0,11%. Bahkan beberapa mata uang sudah mulai agak mengalami penguatan. Jadi kami melihat tekanannya ini kelihatannya agak melambat. Mudah-mudahan sampai akhir tahun ini kondisinya juga masih sama dengan kondisi yang 1 minggu terakhir di mana tekanannya melambat dan mungkin bisa jadi berbalik. Seperti itu Mbak Paskalis. Yang penting adalah upaya terus memitigasi faktor-faktor yang mungkin muncul itu menjadi sangat penting. Demikian Mbak Paskalis. Faktor untuk mitigasi sedia payung sebelum hujan ini tentu kabar yang cukup melegakan karena sepekan terakhir mungkin penguatan dolar sudah tidak sebesar beberapa waktu terakhir, tapi tentu Bank Indonesia punya strategi Pak untuk menjaga nilai tukar rupiah. Sudah menaikkan suku bunga di angka 6%, apalagi yang BI lakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah ini? Jangan dijawab dulu Pak Edi, kita jeda sejenak, nanti Kompas Bisnis akan segera kembali dengan perbincangan. Kompas Bisnis pagi ini masih bersama Kepala Departemen Pengelolaan Ekonomi Bank Indonesia Edi Susianto. Kita tadi sudah berbincang Pak Edi banyak soal kenapa akhirnya BI memutuskan menaikkan suku bunga 6%. Bicara lagi Pak soal ketidakpastian global yang saat ini gejolaknya masih ada masalah geopolitik, ada The Fed yang terus menaikkan suku bunga. Kira-kira Pak, apa saja strategi yang dikeluarkan Bank Indonesia selain tadi ada kenaikan suku bunga untuk menjaga stabilitas nilai tukar termasuk aliran modal asingnya dijaga tetap di Indonesia? Tadi di awal Mbak Paskalis saya menyampaikan bahwa kondisi pasar keuangan global sedang tidak baik-baik saja. Ibaratnya kalau tubuh manusia itu mungkin sedang mengalami demam lah seperti itu gitu ya. Makanya yang terpenting adalah saat ini kita tetap harus menjaga stamina. Dalam arti adalah kita jaga keseimbangan supply dan demand falas di pasar. Untuk itu kenapa Bank Indonesia dalam kondisi-kondisi yang memang tekannya meninggi kita melakukan masuk pasar atau istilahnya kita melakukan intervensi baik di spot market, di DNDF market, dan bila diperlukan kita masuk pasar di pasar SBN agar jangan sampai pelemahan pasar obligasi pemerintah kita pun juga mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Kedua, kita harus minum obat. Obatnya apa? Selain kenaikan suku bunga, kita mengeluarkan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia. Bahkan nanti bulan depan kita akan keluarkan sekuritas falas Bank Indonesia dan sukuk falas Bank Indonesia. Terus kita harus istirahat dalam makna koordinasi dengan pihak-pihak terkait ini, dengan Kementerian Keuangan, OJK, dan sebagainya terus dijalankan. Dan tentu lainnya, kita terus mendorong, Bapak Skalis, adalah program local currency settlement, local currency transaction untuk terus mengurangi ketergantungan terhadap US dollar. Itu langkah-langkah yang Bank Indonesia terus lakukan. Seperti itu Mbak Paskalis. Oke, salah satu vitamin dan obat yang disediakan tadi oleh BI dan sudah berjalan beberapa waktu adalah sekuritas rupiah. Perkembangannya sejauh ini seperti apa Pak Edi? Apakah memang benar-benar sekuritas rupiah ini bisa efektif menjadi penjaga begitu nilai tukar rupiah yang untuk tetap stabil? Sampai dengan saat ini total sekuritas rupiah Bank Indonesia atau sering disebut SRBI secara keseluruhan outstanding di market itu sudah mencapai 130,17 triliun. Nah, dari 130,17 triliun itu terjadi perputaran SRBI di pasar sekunder mencapai 19,85 triliun atau 15,25 triliun. Dan yang sudah dimiliki asing itu 12,58 triliun. Atau 9,66%. Bapak Skalis,
untuk suatu instrumen yang baru itu udah sangat baik. Tapi kami melihatnya ini tetap masih perlu kita terus dorong. Ini masih di bawah ekspektasi kami. Sehingga ke depan ini kami terus, Bapak sekaligus, mendorong terkait dengan SRBI ini, khususnya bagaimana terus pasar sekundernya itu tumbuh semakin cepat, dan juga kepemilikan asing juga terus kita dorong sehingga capital inflows terjadi. Tentunya untuk terus mendukung kestabilan nilai tukar. Seperti itu, Bapak sekaligus. Oke, ini kan sebenarnya BI sudah mengeluarkan beberapa bauran kebijakan gitu ya Pak. Tapi tentu yang tidak kalah penting adalah untuk menjaga stamina ini juga ada asupan dari otoritas lain. Sinergi pasti dibutuhkan dengan pemerintah dan otoritas terkait. BI sudah punya KSSK begitu. Nah, apa yang akan nanti ke depannya ditempuh dalam sinergi itu Pak untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah? Koordinasi itu merupakan suatu keharusan atau keniscayaan. Terutama koordinasi dengan otoritas terkait lainnya, seperti Kementerian Keuangan, dengan OJK, dan juga dengan LPS, dan tentu dengan lainnya. Dan koordinasi kami sangat baik sekali, Mbak Paskalis. Terus selain melalui jalur formal KSSK, koordinasi bilateral antar lembaga ini terus dilakukan. Baru-baru ini koordinasi antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan pun juga terus dilakukan agar kita berjalan berdampingan untuk menyikapi apa yang terjadi saat ini. Bahkan, Mas Pakalis, koordinasi itu tidak hanya kami lakukan dengan otoritas terkait saja, koordinasi dengan pelaku pasar di pasar domestik ini terus kita lakukan, Bapak Skalis. Komunikasi kita dengan para perbankan, pelaku pasar dan sebagainya ini terus kita dorong, terus kita lakukan. Karena dalam menghadapi situasi yang sedang tidak baik-baik saja, semua komponen itu memang harus bertanggung jawab. Tidak hanya satu pihak, tapi semua unsur di pasar domestik kita ini memiliki tanggung jawab yang sama. Demikian, Bapak Skalis. Tentunya untuk menjaga supaya nilai tukar rupiah ini stabil pergerakannya Pak ya, supaya kita juga gejolaknya nggak terlalu kencang di dalam negeri. Pak Edi Susianto, Kepala Departemen Pengelolaan Ekonomi Bank Indonesia, terima kasih sudah berbagi pandangan pagi ini di Kompas Bisnis. Sampai ketemu lagi Pak Edi, sehat selalu. Terima kasih Mas Akalis.